Wow, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan hilirisasi semakin beraksi ataupun semakin aktif di Indonesia, di mana dikatakan semakin banyak peluang-peluang ataupun semakin banyak smelter dibuka di Indonesia, di mana otomotif terbesar dunia banyak sekali melirik ke atas Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan hilirisasi beraksi dengan cepat sekali, banyak smelter dibuka di Indonesia, dan ini menyebabkan otomotif terbesar dunia beralih ke Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom, seperti biasa, kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ni. Top hilirisasi Indonesia perbanyak smelter, bikin otomotif terbesar seluruh dunia melirik Jokowi karena hal ini. Ngikuti ya di belakang terus. Ingat ini, mereka nggak mau itu dan nggak akan bisa mendahului sampai kapanpun. Oleh sebab itu kita desain. Ini hanya satu yang saya sampaikan, tapi nanti industri kesehatan juga, industri-industri yang bidang yang lain juga. Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju. Menjadi negara maju juga banyak yang nggak rela. Dan itu ya manusiawi. Nggak perlu kita sakit hati dan enggak. Tetap kita berusaha agar bagaimana visi kita agar bisa menjadi negara maju. I think we're in a good spot now to prepare for the deepening of the relationship between the European Union and Indonesia. So I think we need already now to identify. Sahabat Bagi-Bagi, sudah tak heran lagi Indonesia yang digadang-gadang akan menjadi negara yang superpower akan segera terwujud. Walaupun itu butuh 4 tahunan atau lebih. Jika Indonesia fokus terhadap hilirisasinya, hal itu pasti akan mempercepat menjadi lebih kaya dibandingkan negara lain. Nah, sebagai seseorang yang bijaksana, Jokowi digadang-gadang akan melakukan pendorongan terhadap industri di Indonesia untuk memasukkan investor ke dalam negeri. Hal itu sudah tercantum dalam wacana Presiden Jokowi untuk menuju negara yang maju, hingga akan bikin otomotif kelas dunia melirik Indonesia untuk berinvestasi dan membangun bersama walaupun ia orang asing. Sahabat Bagi-Bagi, pemerintah terus mendorong pembangunan dan pengembangan industri pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri. Salah satunya adalah komoditas bauksit. Hal tersebut menyusul rencana kebijakan larangan ekspor komoditas mineral mentah itu yang mulai akan berlangsung pada Juni 2023. Deputi Bidang Koordinasi, Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto, mengatakan pihaknya saat ini tengah mendorong pembangunan smelter bauksit di Kalimantan Utara dengan sumber energi dari hidropower. Ini dilakukan agar emission footprint dari produksi aluminium menjadi rendah. Dengan demikian, harga jual aluminium ke pasar luar negeri dapat lebih bersaing dan premium. Apalagi ke depan pasar Eropa membutuhkan produk-produk yang memiliki carbon footprint-nya rendah. Menurut Seto, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk merampungkan roadmap atau peta jalan hilirisasi bauksit. Adapun proses pengolahan bauksit menjadi alumina akan diolah hingga menjadi aluminium.
Sahabat bagi-bagi, seperti diketahui, Indonesia akan segera menerapkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mineral mentah bauksit pada Juni 2023 mendatang. Ini sesuai dengan yang sudah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau UU Minerba. Namun, sayangnya semakin dekat pemberlakuan kebijakan ini, nyatanya tidak dibarengi dengan kesiapan ketersediaan smelter atau fasilitas pemurnian dan pengolahan bauksit di dalam negeri. Padahal kebijakan ini bukan hal baru bagi para pengusaha tambang di Indonesia. Tenaga ahli utama bidang industri dan perdagangan kantor staf presiden atau KSP, Agung Krisdianto, membeberkan bahwa saat ini baru ada satu smelter bauksit yang beroperasi di Indonesia. Ia pun menyayangkan belum siapnya ketersediaan smelter bauksit di dalam negeri. Padahal kebijakan pelarangan ekspor bahan mineral mentah termasuk bauksit tidak diumumkan secara mendadak. Menurut dia, seharusnya pengusaha sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi pelarangan ekspor mineral mentah yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Bahkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mineral mentah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Minerba sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan hilirisasi Indonesia yang dilirik investor terbesar dunia akan menjadikan Indonesia superpower yang tidak ada saingannya? Semoga visi misi Indonesia dalam hal mewujudkan cita-citanya akan segera terwujud. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hurra! Hurra! Perjuangan Jokowi dan juga menteri-menteri di Indonesia untuk melakukan sterilisasi terhadap bahan-bahan mentah di Indonesia, kalau kita tengok usaha itu boleh dikatakan hampir tercapai. Di mana kalau kita tengok pada tahun lepas ada beberapa sterilisasi yang telah dilakukan, walaupun banyak kecaman yang telah pun dibuat oleh negara-negara yang biasa menerima ekspor bahan mentah daripada Indonesia. Dan kalau kita tengok bauksit daripada Indonesia, khususnya dua negara yang menerima ekspor terbesar daripada Indonesia, iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Tidak mustahil kedua-dua negara ini akan menerima impak yang terbesar apabila pada tahun Julai tahun 2023 di mana Indonesia akan melakukan sterilisasi ataupun akan stop untuk mengekspor bahan mentah secara bulat, iaitu bauksit keluar daripada Indonesia. Dan kalau kita tengok selepas daripada itu, banyak negara-negara di luar daripada sana yang ingin membuat jalinan kerjasama bersama dengan Indonesia, di mana pada baru-baru ini di mana sebuah syarikat otomotif terbesar dunia telah melirik ke Indonesia dan ingin menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam penghasilan untuk mendapat bauksit di Indonesia. Kita sedia faham pada baru-baru ini di mana Indonesia telah mendapat satu tempat penghasilan bauksit yang paling banyak sekali, guys, di mana dikatakan di salah satu tempat di Kalimantan di mana penghasilan produksikan dalam per tahun memang sangat-sangat banyak, guys. Sampaikan kalau kita tengok Indonesia dikatakan pada tahun 2025 mampu untuk membuat smelter yang boleh dikatakan penghasilan smelter yang paling terbesar di dunia dan mampu untuk mempunyai fabrik sendiri dikatakan lebih daripada 130 fabrik dikatakan pada tahun 2025. Tidak mustahil, guys, walaupun kalau kita tengok pada tahun ini hanya beberapa fabrik smelter yang terhasil di Indonesia, dan beberapa tahun lagi jika Indonesia menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan negara-negara besar di luar sana dalam penghasilan otomotif ataupun bidang-bidang yang lain, tidak mustahil banyak fabrik-fabrik smelter yang mampu dibuka di Indonesia. Inilah kalau kita tengok peluang kepada Indonesia untuk menjadi, boleh dikatakan, raja smelter dunia, guys. Mantap.
Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.